Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah kita kembali lagi di kelas coding ya, coding dengan menggunakan app Inventor. Aplikasi ini nanti bisa berjalan di HP Android, walaupun ini aplikasi yang sederhana. Melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, ini kita akan membuat sebuah aplikasi untuk foto slideshow ya. Jadi kita misalnya dalam satu screen kita bisa menampilkan beberapa foto di dalamnya. Tentu saja ini tidak lepas kita harus menyediakan beberapa berkas foto. Sembarang aja misalnya foto galeri-galeri yang ada itu yang kecil-kecil aja ya, misalnya itu ya. Contoh-contohnya itu bisa kalian jadikan nanti buat di input di dalam aplikasi ini. Oke. Sebelum kita memulai, kita akan masuk ke Start New Project. Di sini kita kasih judul projectnya Slideshow. Tidak boleh pakai spasi ya. Ya, kebetulan ini yang terakhir baru bergabung ya. Ya, judul projectnya adalah untuk Slideshow. Tekan OK. Ya. Nah, setelah terbentuk, sekarang kita akan membuat yang pertama adalah tampilannya dulu. Seperti biasa, untuk membuat sebuah tampilan itu terserah metodenya kalian ya, tidak mesti harus sama. Yang penting isinya dia ada labelnya, ada image-nya, dan ada buttonnya. Jadi ketika nanti button itu diklik, itu nanti image-nya nanti akan berubah. Gambarnya nanti akan berubah. Ada beberapa foto nanti yang akan kita masukkan di dalam image. Oke. Kalau Bapak, versi Bapak adalah kita akan membuat sebuah layout. Ini adalah horizontal arrangement. Kemudian kita setting ya untuk height-nya. Ini fill parent, terus width-nya fill parent. Nih. Kemudian dari layout ini kita akan tambah user interface berupa label. Nih. Labelnya kita taruh di atas. Nah, untuk labelnya misalnya aplikasi slideshow. Nah, ini ya. Kemudian untuk posisinya di horizontal arrangement kita setting aja dia ke tengah. Nah, untuk ukurannya size-nya bebas ya. Bisa kalian bikin 35 seperti ini. Terus tipenya bisa sans serif ini ya. Sans serif seperti ini ya. Untuk backgroundnya sambil kita ulang-ulang ya. Ini backgroundnya warnanya kita bisa ganti. Misalnya kita ingin background standar warna putih. Nah, dengan tulisannya warna hitam. Nih, kalau kalian ingin warna-warna yang lain di background sini ada ya. Selain warna ini, misalnya warna oranye tuh, atau bisa juga custom.
pilih warnanya. Di sini kalian mau warna apa? Nah, kalau misalnya warna biru. Nah, seperti ini ya. Cara ngetengahinnya itu dari sini ya. Dari horizontal adjustment ini ada align horizontal, ini pilih yang center. Terus vertikalnya juga pilih center. Iya. Sudah? Nah, kemudian dari sini terus bisa kita tambahin, kita masih bermain dengan button. Supaya buttonnya bisa kelihatan lebih, kita tambahin ini ya. Bisa layout atau iya, taruh aja di bawah nih. Terus widthnya filteran nih. Sekarang kita mau nyamakan ya backgroundnya yang di atas sama yang di bawah nih. Kalau ya, kalau yang di atas sini kan dia ada warna customnya ya. Nah, di sini ini caranya adalah ini ada kodenya ini. Di samping ini, copy aja. Copy kodenya, terus kalian ke bawah, terus background color, custom, baru di paste. Dan jadi warnanya sama ya. Center. Oh, yang untuk ininya di bawah aja, taruh di bawah. Ini taruh paling bawah. Lagi, terus, ya, stop. Lagi, bentar lagi. Ya, pas. Nggak bisa. Nah, sampai ada tanda biru, pas. Dia ada di bawahnya. Oke. Kemudian kalau sudah bisa tambah buttonnya di bawah. Nih, untuk settingannya button hampir sama dengan yang slideshow. Kita di bagian horizontal adjustment-nya kita setting ke tengah. Sampai ini di tengah. Terus pas di buttonnya kita ganti mulai. Nah, tulisannya boleh diganti ya. Ukuran fontnya bisa diperbesar. Terus untuk button ini bisa shape-nya bisa dirubah. Kalau bentuknya ada oval yang ini atau ada rounded yang biasa ya. Kalau mau tampilannya berbeda ini oval. Nah, terus buttonnya warnanya misalnya kita mau ganti nih, text colornya warnanya putih, terus background colornya di buttonnya warnanya orange. Nyambung nggak sih? Nah, itu ya. Ya. Oke. Setelah masuk di sini, baru kita masuk ke ininya, ke screen 2. Caranya dengan add screen. Nih. Kita bisa menamakan screen 2 atau namanya slide show. Slide show. Ya. Oke. Sekarang di sini baru kita akan mendesain aplikasinya. Ya. Nah,
Bisa? Itu dan Pak. Ini dia ada 2 screen ya. Bayar. Ya, yang pertama ini untuk kalimat pembukanya, aplikasinya. Nanti ketika diklik mulai, maka dia akan masuk ke screen yang kedua. Ini slideshow fotonya ada di sini. Pak mau nanya Pak. Cara nengahin tombol mulainya tuh gimana Pak tadi? Tombol mulai? Ya. Bikinnya ya? Tengahinnya biar dia ketemu. ketemu. Ketengahinnya di ini, di horizontal arrangement-nya ini. Nah, ini fungsinya layout. Layout ini nanti yang akan mengatur ininya, posisinya. Ini digeser. Kan tadi awalnya di left ya, pinggir ya. Ini. Yang Saya ini nggak juga bisa klik center 3, Pak. Hah? Di Saya horizontal arrangement-nya? Ya. Di center 3? Nggak bisa klik center 3. Nggak bisa? Ya. Oh, coba ya. Kita mungkin akan ini aja ya. Sharing. Stop. Share screen aja untuk mengetahui. Ya. Coba ya. Coba. Centernya nggak ada. Horizontal. Oh, salah. Pakainya horizontal arrangement. Kalau itu horizontal scroll arrangement, beda nih ya. Nah, dihapus saja, delete. Delete tuh. Ya. Nah, diganti yang paling atas, horizontal arrangement. Taruh di bawah sampai dia ada tanda biru ya. Ya. Nah, itu. Kasih, Pak. Ya. Udah di ini lagi. Share screen-nya dimatikan. Kemudian. Ya. Oke. Ya. Ini tadi ada beda ya. Bedanya kita belum pakai yang horizontal scroll arrangement. Horizontal scroll ini fungsinya nanti dia layout ini akan panjang sebenarnya. Gambarnya itu panjang, cuma dia kita bisa scroll gitu ya. Tuh. Makanya dia tidak bisa ditengahkan. Oke, kalau sudah ya, sudah selesai yang ini, maka langkah selanjutnya kita akan membuat screen baru ya. Sama screennya slideshow. Terus kemudian kita tambah misalnya ini kita mau backgroundnya ini di slideshow-nya backgroundnya berwarna beda ya. Misalnya custom hijau. Nah, sini ya, biar lebih menarik. Kemudian jangan lupa kita tambahkan lagi horizontal arrangement-nya di sini. Terus atur width-nya fill parent. Nah, kemudian kita tambahkan lagi label. Label tulisan ya. Tulisannya slideshow. Ya. Ini ya. Ukuran size-nya bebas ya. Terus untuk tengahinnya seperti biasa di layout-nya ini kita centerkan. Tuh. Nah, apabila kita pingin horizontal arrangement-nya ini dia nggak kelihatan, kita bisa di-none-kan ya, background color-nya di-none-kan. Nah, jadi dia ngikutin background yang belakang. Jadi transparan ya layout-nya. Oke. Kemudian yang kedua kita tambah lagi layout.
kita masih main di horizontal arrangement, kita main di bawahnya. Nih. Jangan lupa untuk width-nya kita bikin fill parent. Nah, kemudian di yang kedua ini kita tambahkan image. Nah, sini. Hampir sama ya pengaturannya, kita ketengahkan. Ini ditengahkan. Image-nya masih kosong ya. Nih. Terus ini kita bikin non, mau background tidak kelihatan. Nah, kemudian kalau kita ada gambar, itu kita masukkan di sini picture-nya. Ini kan picture masih non ya. Kita upload file. Tuh. Minimal 2 atau 3 gambar kalian bisa upload di sini. Misalnya di sini Bapak sudah menyediakan 4 gambar ya. 1, ya. Terus lagi 2, apa lagi? Usahakan nama filenya yang singkat aja ya, karena nanti kalau kita ngetik di programnya kita harus menyebutkan nama filenya. Jadi kalau misalnya namanya gambar ini panjang, kalian rename dulu gambarnya itu, tulisannya ganti aja dengan angka 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi lebih gampang. Ini contoh aja ya. Ini kalian bisa ganti dengan foto sebenarnya. Hah? Tuh. Nih, jadi di sini Bapak sudah menyediakan 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah, kalau misalnya ukuran gambarnya ini beda-beda. Ada yang pikselnya besar, ada yang misalnya pikselnya kecil. Nah, untuk menyamaratakan, kalian bisa setting aja di sini. Misalnya mau dibikin berapa? 200 pixel ya. Ini kali width-nya 200 pixel. Lebarnya 300 pixel lah. Nah, seperti ini ya. Disamaratakan. Jadi dia nanti akan gambarnya ngikutin lebarnya ini. Pixelnya ini. Nah, kalau kita bikin otomatis kan berarti dia ngikutin ukuran gambarnya. Jadi mungkin ada yang kebesaran, ada yang kecilan. Nanti kan enggak bagus ya tampilannya. Nah, ini kita bisa setting secara manual. Oke. Sudah sampai di sini? Select. Oh iya, cari gambarnya. Terus diganti ininya ya. Iya. Yang lain sudah? Ya. Kalau sudah, sekarang kita tambah button di bawahnya. Untuk menambah button biar dia lebih rapi ya, posisinya di tengah. Tambah lagi horizontal arrangement. Width-nya fill parent aja. Terus background colornya dibikin non. Kemudian button interface to button. Ya. Seperti itu. Kemudian masuk di horizontal arrangement, kita ketengahkan. Ya. Kemudian di button ini kita bisa rename ya namanya. Misalnya ganti next. Misalnya gitu ya. Next. Terus untuk
tulisannya kita next picture ya, next gitu ya. Nah, ukurannya kita bikin 30, shape-nya round tuh, terus text colornya hitam, text colornya putih, terus background colornya hitam. Ah, misalnya gini ya. Sudah? Jadi, nah kalau sudah, ini contoh sederhana aja ya. Kalian bisa memodifikasi ya, mau bentuk buttonnya seperti apa. Ini juga sebenarnya button ini nggak mesti harus tulisan. Kalian kalau misalnya punya icon, icon yang tanda panah itu, kalian bisa ganti tulisan ini dengan icon tersebut. Caranya yaitu dengan tulisannya ini dihapus. Ini dihapus. Terus terus kalau ada ikon itu kalian tambahkan ikonnya, image. Ini ada image. Kalian upload lagi filenya untuk ikonnya. Tapi kalau nggak ada ya tulisan aja. Biar mungkin lebih menarik ya. Jadi gambar itu bisa mewakili untuk mengganti simbol tulisan. Oke, kalau sudah selesai, ya. Yang lain kalau sudah selesai, sekarang kita masuk di codingnya ya. Ini dia. Yang pertama kita akan mulai dari screen 1 dulu. Screen 1 di codingnya. Ngecilin ya. Untuk mengecilinkan gambar itu di sini. Height-nya diukur aja. 200 pixel, width-nya 300 pixel. Segi panjang. Height itu tingginya ya. Tingginya 200, panjangnya 300. Kalau mau ukuran pixel. Kalau persen itu bedanya ya. Kalau pixel itu kan dia panjang sesuai ininya ya. Berapa pixel ya. Sesuai titik-titiknya ini pixel. Tapi kalau persen itu dia dari ukurnya dari sini. Kalau 50% itu berarti separohnya ya. Kalau 25% itu seperempatnya gitu. Jadi ngukurnya dibagi per dari layar itu. Yang paling aman sih penggunaannya pixel. Sudah? Sudah selesai? Tombol next-nya sudah? Tambahkan tombol next-nya. Baru kita masuk di codingnya. Iya. Tambah lagi horizontal arrangement. Ini untuk mengatur layoutnya ya, tampilannya. Ini nanti kalau pas aplikasinya berjalan kan tidak kelihatan tulisannya. Anunya apa, garisnya. Ya. Ini sudah next-nya? Sudah tombolnya? Oke. Nah, sambil menunggu ya. Sekarang kita akan masuk di blok programnya. Ya. Untuk blok programnya yang pertama kita masuk di ini dulu ya, di screen 1 dulu. Karena kita akan mulainya kan startnya di screen 1. Nih, screen 1. Screen 1 yang ini ya, designer ini. Nih. Jadi ketika button ini diklik, nah ini seperti yang kemarin ya. Kita sambil mengulang-ulang lagi di screen 1, ketika button 1 ini diklik, maka kita arahkan dia masuk ke open another screen, screen name,
teks ini masuknya di namanya, kalau kita kalau Bapak bikinnya slideshow ya, berarti sini ketiknya slideshow. Kalau kalian namanya screen 2 ya, tadi namanya screen 2. Oke. Sudah? Nah, kemudian sekarang kita masuk di screen 2-nya. Nah, yang di sini yang Bapak kasih nama slideshow. Nah, untuk memulai itu kita butuh variabel. Kita butuh variabel to initialize global name-nya untuk image. Ya, kita mau mengenali dulu, memetakan variabel gambar itu. Kita inisialis dulu image-nya to, di sini kita make a list. Kita buat listnya. Nah, kalau kita di sini ada 2 slot ya. Kalau kita kalau Bapak tadi ada 4 foto kan yang Bapak tambahkan, berarti Bapak pilih yang di sini. Ini kita tambah lagi itemnya. Ini dia buat nambah slotnya. Nah, itu caranya ya. Tuh. Kemudian masuk listnya. Nah, tadi nama listnya 1.png ya. Tadi designer tadi, di image-nya, picture-nya, namanya, listnya 1.png. 2, 3, 4. Berarti kita tambahkan 4 ya. Berarti kita masuk di blok. Ini kita duplikat. Duplikat. Nah, ini. Tinggal diganti jadi 2. Ini 3. Nah, kalau kalian masih nama filenya masih nama yang panjang, misalnya sesuai dengan ininya IMG 450 apa gitu ya, berarti listnya ini menyesuaikan data filenya. Ya. Oke. Kemudian kita akan inisialis lagi variabelnya untuk global indeksnya. Nah, fungsi indeks ini untuk menampilkan mana yang duluan harus ditampilkan ketika aplikasi itu dijalankan. Tuh. Nah, kita mau list yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau kita mau pasti yang pertama indeksnya ya nomor 1 dulu ya. Tuh, yang ditampilkan. Kemudian di next, tombol next ini, atau kalian misalnya masih button 1 gitu ya. Nah, ketika diklik, button satunya ini diklik, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah masuk di kontrol, kita tambah permisalannya. If. Nah, kemudian kita pilih yang tandanya nih, sama dengan ya. Nih, yang ini. Terus pilih apabila di sini ada get global index. Caranya ini ditaruh di sini aja ya. Kursor kalian taruh di sini, nanti dia akan muncul nih. Ada get, ada set. Get itu ambil, set itu ngeset ya, ngatur ya. Nah, sama di sini di variabel ini juga ada get, ada set.
Ini bloknya ada di dalam sini. Nah, if get global indexnya itu dia lebih kecil dari di sini listnya, length of list. Nih, dari long of listnya ini, maka kita ambil get global image. Tuh. Kemudian, then kita set global indexnya to kita ambil mat yang plus ya. Get global index ditambah 1. Nah, artinya apa? Jadi ketika get global index ini, jadi global index ini kurang dari 1, kurang dari indeksnya kan 1 nih. Nah, di listnya ini sudah mulai kurang dari 1, berarti dia mulainya dari 1. Tuh. Kemudian kita di image-nya ini kita klik set image. Set image untuk ini kan animation, untuk picture-nya tuh ya sudah ya, pelan-pelan nanti kita akan ulang lagi. Terus bingung, Pak. Hah? Bingung ya? Ya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah kalian menginisialis dulu variabel di variabel ini. Pertama kalian variabel dulu. Ini kan init global name-nya. Name-nya kan namanya kan belum ada ini. Nah, kalian beri nama aja image atau gambar, terserah variabel ini. Ini bebas. Mau kasih kalian variabel nama apa? Tuh. Kalau ini misalnya image ya image. Nih kalau Bapak kan bikin tulisnya image. Tuh. Nah, dari inisialis ini dari sini ya. Ini kita buat listnya ini. Variabel ini kan harus dipetakan nih. Datanya itu apa aja sih yang mau diambil filenya itu apa aja sih? Nah, kita ambil datanya di sini. Dari desainnya itu, jadi kan sebenarnya kan aplikasi coding ini kan ada 2 bagian. Ada desain, ada coding. Tuh. Dimana yang coding ini mengambil data dari desainnya. Nah, di desainnya itu kita nambahkan file. Ada 4 file. 1, 2, 3, 4. Nih ya. Kalau kalian misalnya nama filenya macam-macam ya di sini tulis sesuai dengan nama filenya. Nah, kita list dulu di sini di pertama. Nah, setelah ini di list datanya, sudah datanya di list, baru kita set indeksnya itu ke 1 dulu. Indeks 1 itu kita mulainya dari yang pertama dulu. Nah, ya. Jadi dia kalau mau baca, tidak langsung baca ke 3, ke 4. Nah, tapi dia bacanya ke 1 dulu. Tuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua eksekusinya. Eksekusinya itu di tombolnya next. Kalau di sini di desainernya itu ini. Next. Kalau kalian di sini namanya masih button ya, berarti eksekusinya di buttonnya. Button 1. Nah, ini kan Bapak ganti nih. Namanya next buttonnya. Cara gantinya di sini di rename. Supaya apa? Supaya Bapak nggak bingung nanti antara button 1 yang pertama di screen pertama. Ini kan ada button 1 nih. Nah, yang kedua ini bukan button 1, Bapak bikin jadi next. Tuh ya. Ini ngambilnya di
buttonnya next. Nih buttonnya ini, button satunya nih. Nanti dia akan ketika nextnya diklik, get focus, long click, long lost focus. Nah, macam-macam ya. Nah, kita pilih yang ketika diklik. Lalu sekarang kita masuk ke logikanya. Di kontrol. If, then, else. Jika, lalu, atau yang lainnya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan si eksekutor ini, di next ini, tombol ini, dia harus mengetahui dulu data indeksnya ini. Jika get global indexnya kurang dari long list, global index, nah jika datanya itu misalnya 0, misalnya ada datanya yang 0, maka dia harus ngeset dulu. Indeks ini harus di set ditambahin 1. Tuh. Get global index tambah 1. Matematikanya gampang aja kan? Nah, kalau seandainya dia listnya itu 2, berarti 2 tambah 1. Berarti setelah itu yang kedua, ketiga, keempat. Urutannya gitu. Plus 1. Nah, baru kalau sudah, baru kita set picture-nya di image 1 ini. Kita ambil codingnya di image 1 ini. Sembarang aja ini, tapi ini bisa diganti nih. Tuh. Nah, kita set image satunya di picture-nya, di gambarnya. Nah, terus disesuaikan dengan list-nya. Kita set list, select list, item list index. Nih. Settingan apa? Ini kan? Di setting. Mana sih? Ini kan? Oh, ini nggak usah. Ini kan kita cuma if sama else saja settingnya. Kalau kecuali kita ada lagi tambahan lagi else if. Nah, kita belum sampai situ. Nah, tambah bingung. Jadi kita di antara dua pilihan dulu ya. Ini then sama else. Bedanya gini, ketika pilihan satu itu sudah pilihan satu, maka bisa jadi nanti tidak sesuai dengan pilihan satu, bisa dia lari ke pilihan 2. Gitu. Sudah? Ya. Jadi listnya itu di get global image, indeksnya di get global index. Sudah? Get global index. Jadi indeks ini untuk pencariannya foto berapa dari indeksnya, listnya ini dari listnya ini. Dia akan menampilkan misalnya indeks 1, berarti listnya yang pertama ini 1. Tuh. Begitu juga ini 2 gitu ya. Ini 2 berarti dia menampilkan gambar yang di file nomor 2. Berarti itu ya.
Atau di sini set global index-nya to 1, atau kita kembali lagi global index-nya to 1, baru set image-nya. Ini kita bisa diduplikat ya dari sini ya. Kita daripada ini klik kanan duplikat, harus taruh di bawahnya. Iya, ini diduplikat aja. Tuh. Ya. Sampai sini ada yang masih bingung, teman-teman? Ya. Jadi dia ada dua pilihan. Yang pertama adalah dia setting normalnya, itu dia akan mengambil gambar yang pertama di indeks yang pertama. Kalau ini kita settingnya 2 PNG, 1 PNG, 3 PNG, berarti dia gambar yang kedua PNG dulu. Tuh. Urutannya ya. Tuh. Nah, kalau sudah boleh dicoba ya, teman-teman dulu ya. Ini di build, di save APK to my computer. Nanti dia akan membentuk file ininya ya, aplikasinya ya. Tuh. Nanti dia akan terdownload sendiri. Apa tuh? Ini. Iya ini di atas, sorry. Ini geser ke atas. Ini nanti bikin build. Save APK to my computer. Nanti kalau jadi di sini sudah. Slideshow APK. Ini nama aplikasinya ini ya. Slideshow APK. Ya. Nah sekarang yang ini dimasukkan di aplikasinya ini. Nox playernya. Nanti dia akan menginstal. Oke, sekarang kita beralih ke Nox player. Ya. Nah, di sini sudah terinstall ya slideshow-nya. Nah, ini ketika dimulai, tuh sudah ada slideshow-nya ya. Next, bisa nggak ya? Nah, bisa kan ya? Ganti. Ini loadingnya agak lambat ya. Di next, dia akan menampilkan gambar berikutnya. Ya. Nah, nanti setelah selesai yang keempat, dia balik ke pertama. Nih, masih loading ya. Oke, gambarannya seperti itu. Ada yang bisa sudah mencoba aplikasinya? Saya sudah. Bisa ya? Ada yang bermasalah nggak? Kalau bermasalah kita share screen aja. Ya. Lihat bloknya lagi. Oh ya, oke. Stop. Iya, nih. Teman-teman ada yang masih bingung nggak nih? Kalau kita mau modifikasi, kita misalnya dalam slideshow itu kita mau menambahkan ada namanya di bawahnya, berarti kita di desainernya kita rubah. Desainernya ini kita tambahkan lagi misalnya, ini kalau modifikasi ya, tambah layout, tambah horizontal arrangement, width-nya fill parent. Ini contoh aja ya, background-nya non. Terus kita bikin
User interface-nya itu label. Ya. Terus jangan lupa set ke tengah. Terus teksnya ukurannya misalnya 25. Nih. Terus nama teksnya itu dikosongin. Nah. Tapi nanti begitu di desain di anunya, di codingnya, di bloknya ini kita bisa tambahkan lagi di bawahnya listnya untuk namanya. Misalnya kita di sini tadi kan nambahnya label ya. Di sini. Iya. Apa ini sambil anu. Kita bisa set label. Di bawahnya set label 2-nya itu ini untuk teksnya to. Nah, ini menyesuaikan di sini, di duplikat aja. Nah, gitu. Sama dengan yang di sini nanti di duplikat. Taruh di bawah. Nah, artinya ini nanti ada gambarnya. Ini nanti labelnya 2, label 2 ini teksnya nanti berubah mengikuti nama filenya. Ini nama filenya kan. Dia ngambil teksnya. Yang ini ngambil picture-nya, gambarnya. Nah, itu kalau kita mau modifikasi. Banyak sih kalau kita mau tambah pencarian ya. Nanti tinggal ditambahin lagi aja. Nah, tapi kalau yang pertama ini sudah berhasil, berarti tinggal kita modifikasi, tambahin labelnya, tambahin nama filenya di bawahnya. Itu caranya seperti ini. Oke. Sudah pada berhasil semua? Yang di sini sudah berhasil nih. Si Auzi sudah bisa ya? Lumayan. Tuh. Yang lain ada yang sudah bisa? Atau ada yang dicoba? Kalau mau yang lebih ini ya, yang nggak berat, cobanya di HP ya. Di HP jangan lupa diinstal ini ya, di App Store apa di ininya, di Play Store-nya, cari aja Meet App Inventor. Nanti diinstal aja itu. Terus nanti pilihannya kalian bisa menggunakan ini kalau simulasinya dulu sebelum ini membuat dikonekkan aja via Alcampinian nih. Nih misalnya nih Bapak nih pakai ini ya. Apa ini sudah ada nih Meet 2 App Inventor. Nanti dia tampilannya seperti ini ya. Nih. Terus kita scan QR code. Ini kalau kalian punya laptopnya ini ya. Laptopnya kapasitasnya rendah. Nah, tapi kalian ingin mau mencoba ini. Ini bagaimana sih? Sudah jalan belum ya? Sudah jadi belum aplikasinya? Nah, bisa menggunakan handphone. Jadi dia simulatornya di handphone nih. So ya. Jadi ya. Nih kan jadi kan? Nih. Next. Tuh. Ada tulisannya di bawah nih. Ada keterangannya dia. 2 PNG. Ini nama filenya. Nih. Tuh. Coba next. Tuh. Nah, kalau di HP lebih cepat. Karena dia memori sendiri. Beda kalau yang di komputer. Kalau kita pakai ini, pakai simulator ini, dia kan berbagi memori kan, berbagi memori dia. Dia memakai untuk komputernya juga, dia untuk aplikasi Knox-nya juga, belum lagi dia untuk menjalankan ini. Nah, tapi kalau misalnya kayak di HP rata-rata RAM-nya 4 GB itu kan, itu bisa langsung aja, langsung diproses. Gitu. Oke? Ya. Nah ya, nanti pakai di ini aja. Pakai HP aja dengan tesnya. Oke. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah bisa juga mengerjakan ini. Nanti kita next kita akan buat aplikasi yang lebih ini lagi ya. Ini baru pembukaan ya. Kita kemarin baru perkenalan, baru kita mencoba yang apa kemarin bikin apa? Sampai lupa.
Nah, kemarin itu bisa menampilkan text to speech. Jadi tulisan atau diklik ada suaranya. Itu tuh jadi ngetesnya juga pakai HP juga bisa lebih cepat itu ngetesnya itu. Kita tambahkan soundnya di situ atau kita bisa mengetikkan merubah jadi tulisan ke suara. Itu. Yang ketiga ini kita akan belajar slideshow ini. Terus nanti kita akan mencoba lagi untuk hal-hal yang baru berikutnya di pekan depan. Pekan depan terakhir ya kita untuk bulan ini pertemuannya. Tuh nanti kita akan next lanjut lagi di setelah Lebaran insya Allah. Iya setelah Lebaran aja. Nanti kasihan kalian siapa tahu Auzi itu kan disuruh ngecat rumah bersih-bersih ya kan. Alasannya belajar coding nih. Oke, iya. Oke, nanti next minggu depan terakhir kita ini sebelum nanti kita mulai lagi nanti setelah Lebaran nanti Bapak akan kabarin waktunya jam berapa. Yang pasti nanti kita akan bikin aplikasi yang lebih seru lagi dari yang ini. Oke, akhir kalam Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan room. Waalaikumsalam.